Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehastuti dengan NIM 2011010066. Saya dari lokal 2 BSAC. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan TS dengan mata pelajaran Maharatul Kalam. Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Maksudnya adalah hamzah wasol adalah dibaca bila di awal bacaan. Hamzah wasol selalu berada di awal kata dan bentuknya seperti alif, bisa juga naibul fa'il. Apabila ada hamzah wasol berada di awal kalimat atau bacaan, maka ada 3 cara baca. Yang pertama, dhammah, yaitu hamzah wasol yang terdapat pada fiil dan huruf ketiga dari fiil tersebut berharkat dhammah. Contohnya udkhulu, uhruz, unsur. Yang kedua, fathah, yaitu hamzah wasol pada isim yang diawali alif lam ta'rif. Contohnya al-baqaratu, an-nasu, al-ilmu. Dan yang ketiga, kasrah, hamzah wasol yang terdapat pada fiil dan huruf ketiga dari fiil tersebut berharkat fathah atau kasrah. Dengan contoh idrib, iftah, iztama. Hamzah wasol juga berada pada satu hamzah pada fiil amar dari fiil sulasi. Contohnya uktub, izlis, iftah. Yang kedua, hamzah pada al tambahan pada awal isim. Contohnya al-kitabu, ad-darbu. Yang ketiga, hamzah pada fiil madi dan fiil amar, humasi dan sulasi serta masdarnya. Contohnya intalaqa, intalik, intalaqon, istahroza, istahriz, istihrazan. Yang keempat, isim isyarah, yaitu ismu, ibnu, ibinatun, isnani, isnatani, imro'atu, imro'u, ibinani, imro'atani, imro'ani. Ada juga hamzah wasol yang terdapat pada isim-isim mustaq. Contohnya istighfaru, istima'u, istihrazu. Hamzah wasol yang terdapat pada isim-isim jamid. Contohnya ibnu, ibinatun, isnani, isnatani. Apabila ada hamzah wasol berada di tengah kalimat atau bacaan, maka cara bacanya seperti halnya alif, namun tidak menjadikan bacaan mad. Contohnya wamra'atuhu minal malaikati fansur. Apabila hamzah wasol terletak setelah alif lam, maka hamzahnya tetap berharkat. Contoh al-ismu, al-istighfaru, al-ihtimamu. Dan selanjutnya contoh tarkim. Tarkim ada 11. Yang pertama, al-fasilah atau koma. Penggunaan tanda koma adalah ketika ada 2 ide dalam satu kalimat. Contoh Muhammadun wa zamil, koma, wa aliyun karim. Dan yang kedua, al-fasilatu al-mangkudah atau titik koma. Tanda ini digunakan ketika ada 2 kalimat atau ide kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat kedua menjadi sebab pernyataan. Contoh ataitu ilai maisir, titik koma, li'ada rasulatul arabiyah. Yang ketiga, an-nuqtah atau tanda titik digunakan di akhir kalimat. Contoh haja kisya'un zamilun, titik. Yang keempat, alamatul istifham atau tanda tanya yang digunakan setelah kalimat tanya. Contoh hal anti muslimun,
Yang kelima, alamatu ta'azzub, yaitu tanda seru yang digunakan di akhir kalimat. Takzub atau perintah. Contoh, ma ajamalul lughatul arabiyyah, atau kalimat perintah. Yang keenam, an-nuqtatani roksiyatani, yaitu tanda titik dua. Tanda ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Contoh, qalal muallim titik dua, al kalimatu salah satu aqsamin wa fiklin wa harfin. Dan yang ketujuh, alamatu hasbu atau tanda penghapus. Tanda ini digunakan pada akhir kalimat yang tidak utuh. Contoh, qala Umar bin Khattab, allamu auladikum. Yang allamu auladikum as-sibahah. Yang ke-8, alamatan tansis, yaitu tanda petik 2. Tanda ini digunakan untuk mengutip perkataan seseorang dan kutipannya tidak diubah sedikit pun. Contoh, qala Umar bin Khattab, allama'u auladikum as-sibahah. Yang ke-9, al-kausani ma'kufani, yaitu tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini digunakan ketika kita menitik Al-Quran untuk membedakan antara kalimat yang lain dengan Al-Quran. Contoh, qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Yang ke-10, asyartotan wasyartoh, yaitu tanda strip 2 dan strip 1. Tanda ini digunakan untuk mengapit kalimat-kalimat yang sudah masyhur atau tidak diketahui. Contoh, Allahu strip azza wa jalla strip al-Muhammadun strip 2 sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, al-kausan atau tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang perlu diterangkan. Contoh, malaka kata kaum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya ataupun perkataannya yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.